Selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan setia Hypernet semuanya. Sebelumnya, terima kasih banyak karena telah meluangkan waktunya untuk hadir dengan semangat yang sama pada acara Meet It Inspire yang digelar secara online hari ini. Perkenalkan, nama saya Anastasia dari Hypernet Technologies yang akan memandu acara kita pada hari ini. Nah, Meet It Inspire hari ini memang rutin nih kami selenggarakan sebagai bentuk dari komitmen dan juga konsistensi dari Hypernet Technologies untuk silaturahmi sekaligus untuk sharing knowledge dengan Bapak Ibu semua terkait dengan update teknologi yang ada saat ini. Yang diharapkan juga nanti bisa relevan dan membantu efisiensi bisnis Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengganti nama Zoom-nya menjadi nama strip perusahaan ya Bapak Ibu, misalnya Anastasia Strip Hypernet Technologies. Nah, diingatkan juga agar sound-nya bisa di-mute ya Bapak Ibu agar saat presentasi berlangsung, agar kita semua bisa menyimak materinya dengan baik. Nah, untuk acara Meet It Inspire hari ini, kita membawakan tema Optimize Public Wi-Fi with Easy Steps yang akan membahas mengenai langkah-langkah tepat untuk memaksimalkan Wi-Fi yang digunakan. Nah, nantinya setelah materi presentasi akan ada sesi Q&A dan bagi Bapak Ibu yang nantinya ingin bertanya akan mendapatkan hadiah yang menarik nih. Jadi pastikan Bapak Ibu untuk aktif bertanya ya. Nah, kemudian di penghujung acara nanti akan ada juga kuis dengan hadiah yang tentunya nggak kalah menarik. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian tetap mengikuti acara ini sampai penghujung acara nanti. Nah, baik kita masuk ke sharing session, saya mau menyapa sekaligus memperkenalkan pembicara kita pada hari ini, yaitu yang pertama ada Pak Andri Arisandi selaku Product Lead Specialist, dan juga Bapak Ferdi Zulkarnain selaku Marketing Communication Section Head. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memulai sharing session kita pada hari ini. Kepada Pak Ferdi, saya persilahkan. Oke, terima kasih Anas atas perkenalannya. Ya, terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan yang sudah join. Kita akan langsung mulai aja ya. Di sini saya sudah ditemani oleh Pak Andri selaku Product Lead dari Hypernet. Pertama-tama saya akan sampaikan dikit mengenai Hypernet ya. Jadi mungkin kita ada beberapa yang rekan-rekan mungkin yang sudah kenal Hypernet itu apa, tapi kita coba refresh sedikit. Oke. Ya, jadi sebentar ya. Jadi Hypernet itu sudah 17 tahun ya. Tahun ini kita beranniversary yang ke-17. Kita juga sudah diakuisisi oleh XL Axiata. Kita sekarang juga sudah handle lebih dari 4.000 customer di 34 titik layanan ya. Nah, berikut ini singkat aja, ini adalah ekosistem teknologi kita. Jadi memang kita itu didukung oleh partner-partner yang sudah secara global itu memang sudah expert di teknologi ya. Termasuk untuk di network enterprise-nya kita ada SD-WAN, backup solution, security assessment, ada IoT, digital communication, digital center, ada SASE juga, and device computing, next generation firewall, server storage, hyper-converged infrastructure, dan endpoint protection. Untuk ini beberapa list klien yang kita handle ya, ini juga multi industri, jadi kita bisa handle untuk industri hospitality, healthcare, education, manufacture, financial service, central government, terus ada retail juga dan untuk channel and partnership. Karena kita base-nya adalah ISP, jadi kita adalah ISP sebelum kita ke managed service. Kita juga part of AppG. Kita juga secara annual kita juga menerima award dari partner-partner kita, partner global kita. Kita juga sudah certified ISO juga. Nah, ini saya introduce untuk layanan kita. Nah, kita sebenarnya Hypernet itu memang adalah managed service provider yang yang memiliki tiga solusi utama, yaitu connectivity, ICT, dan security.
Nah, kenapa sih kita dari yang sebelumnya itu bukan managed service menjadi managed service? Karena memang managed service itu yang secara cost itu juga lebih efisien. Jadi mulai dari manajemen pekerjaannya, produktivitas tim, update teknologinya, dan anggaran. Jadi kenapa kita shifting ke arah sana? Karena memang manfaatnya lebih banyak di managed service ya. Nah, keuntungannya itu ya pastinya kita jadi ada implementasi lebih mudah karena kita juga didukung oleh partner-partner teknologi tadi, kita jadi lebih sering mendapat update teknologi yang bisa langsung diimplement ke calon klien atau customer. Operasionalnya juga kita lebih ready ya karena kita 24/7, kita ada call center, ada engineer-engineer yang kita bisa on-site juga. Dan karena managed service kita juga jadi bisa predik biaya-biaya yang sudah bisa terprediksi gitu biaya nanti seperti apa yang mau diimplement. Untuk produk layanan yang tadi saya sampaikan, jadi kita ada hyperconnectivity ya. Yang pertama itu yang sebenarnya ini part of dari yang nanti kita mau discuss juga sama Pak Andri. Nah, kalau untuk connectivity kita ada Vion, yaitu ini adalah fiber optik. Airin itu adalah wireless, dan untuk layanan data kita ada Excel 1 bis. Ini juga untuk bisa ke home juga ya. Kita juga ada VSAT. Untuk data center, pastinya kita ada Cloud Connect, ada AS number, ada IPv4, IPv6, colocation, dan hosting kita bisa provide juga. Nah, selanjutnya solusi ICT. Nah, untuk solusi ICT ini ada cukup banyak ya. Kita ada SD-WAN, kita ada LAN network, ada network access control juga. Ada untuk compute and storage, kita ada cloud service, ada on-premises server storage, ada seat management juga. Untuk digital solution-nya kita ada modern workspace, ada guest system Wi-Fi analytics, ada monitoring tools, ada CRM juga. Dan untuk unified communication-nya kita ada cloud IP, PBX, dan video conference. Untuk IT professional service, kita ada Tech Squad dan ada IT consultant. Jadi memang kita bisa provide untuk engineer on-site ya, based on kebutuhan dari calon customer atau klien. Nah, ini yang lagi cukup hype juga kemarin, itu kita ada hyper security. Ini cukup banyak karena ini include di security license, di SSL license, ada external attack surface management. Untuk network security-nya ada firewall, ada bandwidth management, endpoint protection service, SSI, dan SASI. Untuk manajemen security-nya kita ada cyber security advisory, ada pen test juga atau penetration test, terus vulnerability assessment, SOC on-premise, dan virtual SOC. Cukup banyak ini untuk security service management ya. Jadi ada incident response, digital forensic, email security, web application firewall, data loss prevention, dan anti DDoS. Untuk surveillance and analytics kita ada CCTV surveillance dan analytics surveillance. Ya, untuk layanan Hypernet sendiri sebenarnya kita nasional dari ya artinya bisa Sabang sampai Merauke ya, karena kita juga sudah ada cabang tersebar di secara nasional. Untuk konektivitas fiber optik kita ini adalah jaringan kita yang sudah tersebar secara nasional dan kita bisa juga. Jadi kita sudah ada ke internasional, jadi nggak ada problem untuk konektivitas secara fiber optik. Untuk data center kita ada 11 seperti yang di screen ya. Jadi kita tersebar ini di Indonesia. Nah ini alamat cabang kita. Kita ada 11 cabang dan ini salah satunya yang kita tampilkan di sini ya. Kalau di Jakarta sendiri kita ada untuk marketing dan sales Hypernet itu di Jalan Sudirman, di Gedung Sudirman. Tapi kalau untuk operational center itu kita di Jalan Makaliwe. Jadi memang kita sudah separate biar untuk operational center itu lebih fokus di satu gedung sendiri. Dari saya sekian, tampaknya memang hari ini kan kita memang akan bahas banyak
mengenai public Wi-Fi management ya. Ini nanti akan dijelaskan langsung oleh Pak Andri. Jadi kenapa public Wi-Fi itu diperlukan dan kenapa public Wi-Fi secara yang akan digunakan secara luas untuk publik itu kenapa harus di manage gitu. Jadi mungkin kan dari rekan-rekan yang sudah hadir di sini uh, pastinya mungkin ada dari industri retail, industri hospitality, ya kan. Nah, jadi mungkin nanti dari Pak Andri nanti bisa jelaskan nih, Pak Andri, kenapa ketika kita menyerahkan bukan menyerahkan ya, kita memberikan fasilitas secara free ke publik, mungkin misalnya kita ada di kafe gitu kan. Nah, ini kenapa nih harus di-manage nih gitu ya kan. Dan ketika itu di-manage, benefit apa yang bisa kita kasih ke guest, ke customer dari si cafe itu misalnya, dan benefit apa yang bisa didapatkan dari si owner gitu atau dari si pemilik retail itu gitu. Ya, silakan aja Pak Andri. Oke. Selamat pagi semuanya. Pada tema pagi hari ini dengan tema Optimize Public Wi-Fi with AC Step, sebenarnya ini adalah sangat cocok dengan salah satu layanan produk dari Hypernet, yaitu yang biasa kita sebut Open Wi-Fi. Tantangan bisnis atau tantangan bisnis zaman sekarang, apa sih yang perlu kita lakukan? Biasanya dari pengusaha, kemudian dari industri retail, rumah makan itu diwajibkan untuk menyediakan WiFi gratis agar konsumen tertarik ke tempat kita. Kemudian itu menjadi semacam fasilitas ya. Kemudian ada WiFi gratis masih dianggap sebagai biaya sih sebenarnya kalau dari perusahaan. Tapi memang kan biasanya kan kalau kita kerja di kafe aja kan kita memang yang kita akan tanya pertama itu adalah wifi ya. Apakah itu bisa support kita kerja ketika kita sambil istilahnya belanja di situ gitu kan ya. Jadi pelaku bisnis jadi tidak mengenal profil konsumen secara detail, siapa sih yang connect ke kita gitu. Oke, ya. Kemudian pelaku bisnis masih bingung bagaimana memaksimalkan WiFi mereka. Jadi dengan adanya permasalahan-permasalahan seperti ini, maka kita ada solusi yang dari Hypernet, yaitu berupa as a service, yaitu adalah Open Wi-Fi. Apa sih sebenarnya Open Wi-Fi itu? Open Wi-Fi itu merupakan plafon digital untuk mengatur penggunaan Wi-Fi, di mana kita dapat menciptakan peluang bisnis melalui media iklan, program pemasaran, dan pemanfaatan Wi-Fi. Sedangkan di dalam Open Wi-Fi ini ada 3 komponen utama. Yang pertama adalah business intelligence. Jadi business intelligence untuk pengolahan data yang menunjang keputusan bisnis. Nanti di sini kita bisa melihat traffic atau pengunjung yang pernah datang ke tempat kita, berapa yang baru, kemudian berapa yang pernah datang dan kembali lagi. Kemudian dia memanfaatkan Wi-Fi itu dipakai untuk apa, misalkan dia ternyata connect-nya ke ini, seperti itu. Jadi untuk analitiknya ada di business intelligence. Ya, jadi Open Wi-Fi ini sebenarnya bukan Wi-Fi-nya ya, tapi adalah platformnya. Platform. Jadi ketika kita sudah punya existing Wi-Fi, nantinya Wi-Fi ini ketika kita akan share bisa ke publik, ini harus melalui si landing page ini. Jadi Open Wi-Fi ini adalah si platformnya nih ya, Pak Andri. Okay. Kemudian komponen yang kedua adalah guest WiFi management, yaitu untuk mengontrol penggunaan WiFi. Jadi di sini nanti kita di Open Wi-Fi itu kita hanya bisa mengatur misalkan bandwidth yang akan kita deliver berapa, kemudian tampilan captive portalnya mau seperti apa. Jadi untuk Open Wi-Fi ini kita udah tidak memerlukan pemrograman lagi. Jadi kita tinggal drag and drop aja, misalkan mau nampilin gambar, video, kemudian login menggunakan sosial media atau menggunakan user password, seperti itu. Kemudian fitur yang ketiga adalah marketing engine. Jadi ini untuk melakukan campaign. Jadi misalkan kita udah ke grab data mereka, kita ada alamat email, nomor telepon, nah itu bisa kita kirimin campaign. Campaign kita desain dulu dan campaign bisa kita send sesuai dengan apa yang kita
mau. Jadi misalkan campaign ada recurring, ada yang ulang tahun aja, seperti itu bisa terkirim secara otomatis. Nah, manfaat penting dari Open WiFi ada beberapa, yaitu memahami profil konsumen. Jadi kita bisa memahami profil konsumen secara detail, kemudian menganalisa kebiasaan konsumen. Yang ketiga adalah memberikan penawaran sesuai dengan karakter konsumen. Jadi untuk promo, misalnya kita kasih promo itu kita bisa langsung kasih, misalkan untuk gender laki-laki atau perempuan, tidak semuanya Ya, terbelas. ya. Jadi kalau untuk memahami konsumen ini secara detail, artinya kan di landing page itu kita bisa tahu ya, gitu namanya dia siapa, terus mungkin kita butuh phone numbernya dia gitu kan, Iya, yang nanti betul. kita jadinya bisa menganalisis kebiasaannya si konsumen itu ketika dia hadir di satu venue atau Iya, suatu cafe itu, kita bisa tahu nih, mungkin di jam tersebut dia hadir ya kan. iya betul. Terus setelah itu kita bisa kasih dia Promo promo-promo yang apa suit ya. karakternya dia atau Kemudian dia, behaviornya dia tuh ya. jadi kita kayak misalkan dia loyalitasnya, Ya, oh sering datang ke sini, misalnya oh sering datang ke sini bisa kita kasih bonus ya. atau apa seperti itu. Kemudian kita akan yang pertama adalah memahami profil konsumen secara detail, yaitu di sini Open WiFi memberikan data statistik yang lengkap ya terkait dengan siapa aja mengakses layanan WiFi gratis kita. Jadi fitur unggulannya adalah statistik user login. Ini contoh database profil yang bisa kita collect. Jadi database kita bisa collect nomor telepon, email, nama, jenis kelamin, umur, kemudian jejaring sosial. Kemudian ada sebelahnya adalah contoh portal yang sederhana. Jadi setelah dia connect SSID, dia diarahkan ke Captive Portal. Captive Portal itu kita bisa, kalau di Open WiFi nanti ada semacam flow. Jadi flow itu bisa kita arahkan. Setelah dia connect ke SSID, mau lihat video dulu atau mau lihat iklan dulu, baru nanti dia dapat akses untuk internet seperti apa. Kemudian ini adalah contoh dashboardnya. Jadi ini analitiknya. Jadi di situ akan kelihatan new usernya berapa, kemudian new user yang kembali lagi, kemudian yang user yang pernah datang dan kembali lagi. Kemudian Ya. ada Jadi average ini kita rata-ratanya bisa, juga. ini ketahuan ya, yang Ya, login tuh siapa ya, aja betul. melalui portal ini. Portal ini. Ya. Jadi kita nggak cafe atau venue itu jadi nggak dia sekedar ngasih free wifi, tapi dia juga jadi tahu ya kan, Ya, gitu. betul. Yang connect tuh ada berapa Ya, orang, betul. terus yang datang apakah sudah pernah hadir di situ Iya, atau betul. adalah pendatang baru gitu Iya, ya. jadi ada manfaat Oke. untuk pemanfaatannya. Ini juga bisa lihat, oh dia login menggunakan form atau menggunakan sosial media. Jadi akan kelihatan dia login menggunakan apa aja. Jadi di Open WiFi bisa kita atur login apa aja yang nanti akan digunakan. Jadi tidak cuma user password, ada juga login menggunakan yang kayak captcha atau voucher seperti itu bisa dilakukan di Open WiFi. Kemudian akan kelihatan juga rush hour-nya. Jadi di sini akan kelihatan di jam berapa, di hari apa pengunjung itu paling tinggi. Semakin warna hijau gelapnya berarti semakin tinggi pengunjung yang datang. Jadi kita bisa membantu untuk misalkan kalau kafe, misalkan oh ternyata ramenya di hari Selasa jam 19. Nah, untuk membantu rolling karyawan, oh ternyata tiap hari selama seminggu ini ramenya di hari ini. Nah, itu bisa dibantu dengan analitik seperti ini. Saya lanjut, kemudian ini ada device, jadi kita juga bisa mendetek device apa yang connect ke SSID kita. Kemudian device itu menggunakan OS apa aja, itu juga akan kedetek di dashboard Open WiFi. Jadi kalau dia pakai Android atau dia pakai iOS ataupun dia pakai tablet, Iya. dia pakai apa MacBook laptop, atau laptop itu kedetek di situ ya. Jadi nanti ada report misalkan untuk desktop, oh sekian yang connect, untuk Ya. tablet sekian yang connect. Kemudian kita bisa melihat juga untuk engagement-nya. Jadi engagement ini ada informasi seberapa betah pengguna WiFi menggunakan akses WiFi gratis. Jadi mereka nongkrongnya itu berapa lama sih betahnya di tempat kita,
seperti Oke, itu bisa ini dilihat. kedeteknya per device tadi atau secara bersamaan? Ini secara bersamaan di rata-rata. Jadi misalnya ada satu waktu di jam 9 sampai jam 10 Iya, betul. di cafe itu ada 10 device yang connect. Jadi ini ketahuan ya, Iya, mereka betul. berapa lama gitu Iya. ya. Kemudian ini ada informasi kontak klien. Jadi maksudnya di sini adalah detail dari user atau klien yang connect ke SSID kita. Jadi informasi detail tentang kontak pengguna WiFi Anda yang bisa menjadi modal pemasaran bisnis kita. Jadi di sini datanya akan kelihatan detail. Misalkan dia login menggunakan MAC address-nya akan kedetek di sini. Kemudian dia akan login menggunakan metode apa, form, kemudian dia dapat download speed atau upload speednya dapatnya berapa Mbps akan bisa dilihat di data detail ini. Nah, data detail ini bisa kita download, misalkan kita mau olah ke dalam bentuk CSV, atau misalkan Bapak punya sistem untuk mengambil data menggunakan API, Open API ini ada fasilitasnya untuk Open API-nya. Oke, jadi datanya memang ketika once si guest itu login di SSID di cafe itu menggunakan melalui portal tadi, dia akan masukkan form dulu gitu ya. Iya, betul. Nah ini ketika dia form itu datanya secara otomatis ketarik ke sini gitu Iya, ya. siap, kesimpan di dalam Open WiFi. Kemudian bisa juga misalkan kita collect mengenai gender, jadi laki-laki atau perempuan, terus umurnya berapa yang connect ke SSID kita, seperti itu. Jadi informasi gender dan umur klien bisa kita collect juga kalau kita menggunakan misalkan form. Kemudian ini contoh data form, jadi data formnya itu kita akan kelihatan kalau kita formnya pengisian berupa nama, kemudian email, nomor handphone akan ke-grab semua datanya di sini. Kemudian yang kedua adalah menganalisa kebiasaan konsumen Anda secara tepat. Jadi optimalisasi menyediakan informasi terkait lokasi orang-orang yang mengakses layanan WiFi gratis. Jadi di sini sebenarnya ada fitur unggulan juga yaitu location based. Jadi melacak keberadaan konsumen secara tepat. Nah, untuk location atau pelacakan indoor dan ground facing ini ada syaratnya ya Pak. Jadi untuk ini kalau di license kita namanya Open WiFi Pro. Open WiFi Pro itu ada syarat yaitu minimal satu lokasi itu antara 5 sampai 10 meter itu harus ada 4 access point. 4 access point itu harus ada fitur RTLS-nya, Real Time Location System. Itu yang akan dipakai untuk nge-grab data dari pengguna atau Oke, klien. jadi ini based on kemampuan atau spek dari si access point-nya itu ya? Iya, Jadi access kalau point-nya misalnya harus ada fitur RTLS-nya. Oke. Oke, jadi kalau Baru bisa digunakan atau untuk di open fiturnya ini. Kalau misalkan Bapak tidak ada access point yang seperti itu ya kita sarankan untuk menggunakan yang Open WiFi Plus. Jadi fiturnya semua bisa, tetapi untuk geofacing-nya tidak bisa. Jadi nanti untuk geofacing kita akan bisa melihat target audiens yang dekat dengan lokasi bisnis kita. Jadi dia ada di sekitar kita, itu akan kedetek datanya. Kemudian jumlah target audiens di dalam lokasi, jadi udah di dalam lokasi kita. Kemudian adalah jumlah audiens yang terkoneksi ke dalam jaringan WiFi atau jumlah audiens yang aktif memakai koneksi jaringan WiFi kita atau yang udah login. Ya, ini tapi kan tergantung dari kemampuan si itunya tadi ya, si access point-nya tadi ya. Jadi si access point ini ngedetect ada berapa istilahnya device yang ada di sekitarnya dia, walaupun tidak terkonek ke WiFi ya, karena dia ngedetectnya dari GPS-nya tadi itu ya. Oke. Nah nanti contohnya seperti ini akan kelihatan kayak mapping hijau seperti ini, lokasi yang paling rame, kemudian yang sepi itu bisa didetek menggunakan Open WiFi. Cuma ini untuk license yang pro ya. Kemudian bisa juga melihat perpindahan lokasi pemakaian. Jadi misalkan user A sekarang di posisi, misalkan kita pakai yang location base, user A ada di posisi cafe. Kemudian dia pindah lagi ke posisi venue atau mana itu akan kedetek secara otomatis dengan Open WiFi.
Ini fitur yang si geofencing tadi ya, Iya, Pak betul. Andri ya. Iya, Jadi betul. ketika misalnya mungkin ini cukup berguna ya gitu, misalnya ini access point ini ditaruh misalnya di satu mall gitu ya. Iya, Nah, betul. misalnya di mall ini di satu lorong itu ya kan ada ditaruh misalnya ada 4 access point. Nah, jadi si orang itu Kemana aja positioning bergeraknya device tersebut itu bisa akan kedetek kelihatan. dan dia akan berapa lama ada Iya, di betul. satu titik ya, Iya, gitu ya. betul. Salah satu keunggulan dari Open Wi-Fi. Kemudian dengan adanya Open Wi-Fi kita bisa memberikan penawaran sesuai dengan karakter konsumen. Jadi di sini kita ada fasilitas built-in marketing engine ya. Jadi kita bisa melakukan otomatis campaign pemasaran. Nah, campaignnya itu bisa berupa campaign spontan. Jadi kalau spontan itu ya misalkan hari ini saya mau bikin campaign, ya udah saya bikin aja hari ini campaign, saya send sekarang. Kemudian yang kedua campaign rutin. Jadi campaign rutin misalkan saya jadwalin tiap hari Selasa jam 10 otomatis terkirim campaign saya. Nah, itu bisa juga. Kemudian ada juga campaign yang ulang tahun. Jadi misalkan kita udah nge-grab data mereka dan pas tanggal ulang tahun itu otomatis terkirim campaign kita ke yang ulang tahun di hari itu. Untuk campaign ini kita baru bisa menggunakan fiturnya adalah untuk SMS atau email. Kemudian segmentasi target pemasaran itu kita bisa melakukan untuk semua data yang ada yang udah kita grab dan udah kita simpan di Open Wi-Fi. Kemudian kita bisa juga memilih. Jadi untuk campaign ini saya cuma campaign untuk gender wanita dari umur 18 sampai 27 tahun. Jadi nggak semuanya terkirim campaign seperti itu bisa dilakukan. Ya, tapi ini semua kayaknya works kalau misalnya tergantung dari form di depan itu kan Ya, tadi betul. ya. Jadi di form yang tadi itu ketika kita jadi kita sudah tentukan dulu berarti kan. Ya, betul. Kita mau ambilnya segmen yang mana, baru Mana? kita taruhnya di formnya itu di depan apa yang diisi gitu ya. Ya, Oke. lanjut. Kemudian, nah ini fitur Open Wi-Fi melalui pemasaran langsung baru bisa menggunakan SMS atau email. Jadi nanti otomatis terkirim lewat. Kalau SMS berarti ada SMS kerjasama bulking ya dengan biasanya zaman. SMS gateway. Ya, oh ya, SMS. Jadi gateway. itu Jadi ada tetap party atau triparty. bisa di kita Triparty. juga third party ya. Iya. Oke. Kemudian ada juga fitur yang memudahkan di Open Wi-Fi dengan adanya fitur seperti portal, form, loyalty, dan page flow akan sangat membantu dalam pembuatan desain. Jadi ini nanti akan kita lihatin cara pembuatan desain. Jadi di Open Wi-Fi itu di menu ini di sebelah kiri nanti ada menunya, terus di sebelah kanan itu kayak apa ya, halamannya. Jadi halamannya itu tinggal dari kiri drag and drop ke halaman. Jadi misalkan saya mau nampilin logo, mau nampilin film atau video atau berupa iklan image slider itu tinggal drag and drop aja. Jadi udah nggak ada pemrogramannya lagi. Ya, jadi kalau kita di tim marketing ya tim Markom itu Bisa kita melakukan sendiri ya itu. kita sebutnya ini kayak journey kita Iya, ya kan ketika kita mau login ke satu wifi di tempat tertentu kita memiliki experience yang berbeda jadinya ya. Jadi kayak oh beda nih kalau di sini wifi-nya ada tampilannya gitu ya kayak gitu ya. betul. Jadi ini juga bisa dilakukan untuk marketing juga karena udah tanpa pemrograman. Kalau dulu pembuatan Captive Portal ini kan kita harus coding, itu harus melibatkan orang harus IT. ke tim IT dulu. Kalau ini enggak kalau ya. ini tinggal tim marketing aja dapat bisa dashboard, ya udah tinggal drag and drop aja, desainnya sesuai yang dimauin. Nah ini contoh page flow. Jadi page flow ini adalah jalannya dari Captive Portal. Jadi misalkan saya punya bayangan, misalkan waktu dia connect SSID, dia misalkan saya punya kafe saya bukanya dari jam 10 sampai jam 10 malam. Berarti dari jam 10 malam sampai jam 10 pagi itu kan sebenarnya belum ada pemakaian. Kadang orang kalau kita lost, ada orang yang sering nongkrong di depan kita main internet seperti itu. Itu bisa dimatiin ya? Bisa dimatiin. Jadi misalkan gunanya itu si wifi management itu sebenarnya ya ke arah situ juga ya. Jadi misalkan nanti jam 10 baru bisa connect internet, tapi sebelum jam 10 ya dia cuma bisa lihat iklan atau promo-promo kita seperti itu. Kemudian misalkan setelah kita melakukan seperti itu, misalkan nanti setelah ini diwajibkan untuk misalkan mengisi kayak kuesioner atau misalnya tanggapan layanan kita seperti apa, kemudian pendapat mengenai perusahaan kita kayak apa, itu bisa dilakukan.
Habis itu kita bisa juga, harus lihat videonya dulu. Nah, videonya itu bisa kita batasi misalkan, video ini hanya bisa dilihat selama 10 detik atau apa, baru nanti dapat koneksi internet. Itu bisa dilakukan Oke. seperti itu. Jadi memang Sangat fleksibel. bisa untuk promo ya. Iya, Itu di situ betul. kan bisa taruh promo ya. Nah, ini contoh aja, contoh Captive Portal. Jadi misalkan dari jam 6 sampai jam 11 nanti tampilannya berupa breakfast. Nah, breakfastnya tampilannya seperti apa. Kemudian dari jam 11 sampai jam 3 lunchnya seperti apa, itu tampilannya berbeda-beda bisa. Jadi nanti setelah kita dapat tampilan berbeda-beda, kita bisa atur untuk time limitnya. Time limit itu dia dapat internet berapa lama sih? Misalkan dia dapat internet 1 jam, 2 jam. Kemudian ada lagi untuk setting bandwidth-nya. Dia dapat bandwidth misalkan dapatnya berapa Mbps, atau misalkan speednya cuma dikasih speed 512 atau apa, itu bisa Itu bisa diatur. dilakukan per user ya, per device. Ini dilakukan per access point. Per access point. Iya, jadi kecuali kalau kita menggunakan sistem voucher atau token. Nah, itu tiap device, tiap user bisa diatur. Ya. Nah, ini contoh beberapa keunggulan dari Open Wi-Fi. Yang pertama, untuk login lewat sosmed itu ada yang, kalau kompetitor terbatas ya, kalau kita bisa hampir semuanya, ada Facebook, kemudian ada Twitter, Google, KakaTalk. Kemudian untuk verifikasi data, di Open Wi-Fi bisa melakukan verifikasi melalui email atau melalui SMS juga. Kemudian loyalty, jadi ada program loyalty yang tadi saya sebutkan. Ternyata ini orang sering nongkrong di sini, itu akan kedetek. Kemudian kita bisa ngasih promo ke mereka. Kemudian ada lagi untuk fitur pelacak, yaitu geolocation yang tadi kita ada juga di Open Wi-Fi. Kemudian untuk login page desainnya, kita udah nggak perlu melibatkan IT secara khusus, tapi bisa kita lakukan hanya dengan drag and drop aja. Kemudian, are you ready for Open Wi-Fi? Jadi dengan adanya Open Wi-Fi bisa memberikan nilai lebih untuk koneksi Wi-Fi kita. Kemudian kita bisa mengetahui karakter konsumen melalui data statistik. Kemudian kita bisa mengenal profil customer melalui identitas termasuk sosial media. Kemudian kita bisa mendapatkan lebih banyak customer melalui otomasi marketing program. Yang terakhir, kemudian kita bisa meningkatkan revenue melalui penjualan iklan digital di landing page. Nah, ini saya mau demoin juga seperti apa sih aplikasi Open Wi-Fi-nya. Ini demo dashboard berarti ya? Dashboard ya. Saya bukain langsung nanti. Untuk pertanyaan sebentar dulu ya Pak, nanti kita akan jawab dulu. Oh iya, ini ada beberapa pertanyaan sih yang udah masuk, tapi nanti kita akan jawab ya setelah ini ya Pak Andri ya, setelah demo ya. Oke, ini adalah dashboard dari Open Wi-Fi. Jadi ya, ini udah terlihat ya berarti ya di screen ya. Ya, betul. Jadi untuk dashboard di sebelah kiri ini ada beberapa menu, ada marketing, user enrollment, menu portal management, reporting. Di sini kita kalau mau melihat data statistiknya bisa kita report ke arah statistik. Jadi di sini ada data bisa diambil dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ini bisa kita lakukan seperti itu. Oke, ini mungkin ini juga ya, kalau dari teman-teman IT gitu ya, sebenarnya familiar kali ya, gitu ya dengan yang seperti ini. Cuman kan kalau kita nih dari tim marketing ya, kita kan tidak terlalu familiar dengan hal-hal yang sifatnya technical dashboard gitu ya, dashboard yang technical. Jadi kalau saya sendiri ya, kita ngelihat teman-teman markom kita juga, teman-teman marketing di sini juga, ketika kita buka Open Wi-Fi ini, kita ngelihatnya cukup user friendly ya. Jadi memang untuk orang-orang atau ya mungkin kita nih yang belum jago IT ya bukan, ini kita ngelihat bisa ini melakukan sendiri ya, bisa melakukan sendiri ya. Jadi memang ini friendly banget sih memang tampilannya untuk kita yang bukan orang IT ya gitu ya. Betul. Jadi ini kita bisa melihat new user yang udah masuk sekitar 3.721, kemudian
new user yang masuk dan dia kembali lagi. Jadi dia bisa keluar dulu kemana, kemudian lagi. Kemudian ini return user itu berarti user yang dulunya pernah masuk dan dia connect ke SSID kita lagi. Ini bisa kita lihat average user count per hours-nya, kita akan bisa kelihatan, oh ternyata ramenya di jam 12, sekitar 155 yang new, kemudian return-nya 214. Oke. Kita bisa ke bawah, bisa lihat lagi Ini yang login device ya. metodenya. Oh, ini Jadi yang login login method ya. metodenya dia bisa menggunakan form atau menggunakan voucher, itu bisa kita atur dari dashboard yang akan kita bikin. Kemudian ini bisa lihat juga rush hour-nya. Jadi kelihatan di sini yang paling hijau, yang paling ramai. Misalkan di sini yang paling ramai adalah di 26 Agustus jam 12, sekitar 450 device. Oke, ini untuk di Hypernet, maksudnya di Ini kantor kita. Kantor ini semua layanan istilahnya yang menggunakan Open Wi-Fi di Oh, oke. Hypernet. Ya. Jadi ini bisa kelihatan yang connect-nya berapa. Jadi kita bisa lihat juga, bisa bantu juga. Oh ternyata ramenya hari Rabu nih, Oh iya. jam sekian. Oh berarti karyawanku bisa tak pindahin ke sini lah gitu, atau untuk shiftingnya karena ini paling ramai peaknya di sini, seperti itu. Nah ini misalkan Bapak punya cabang, nanti di bawah organisasi Bapak atau Ibu itu ada cabangnya, misalkan cabangnya mana aja, total user yang connect berapa, akan kelihatan seperti itu. Jadi misalkan saya punya kantornya di Jakarta Pusat, punya cabang Surabaya, itu dashboardnya bisa dijadiin satu atau bisa masing-masing berdiri sendiri. Kalau mau jadiin satu nanti bisa kelihatan dia, oh ini sekian user yang connect. Kemudian di sini kita bisa melihat juga device yang digunakan. Jadi device-nya bisa menggunakan phone, ternyata yang pernah connect, tablet, ada game konsol juga. Kemudian ada device brand-nya, ada Apple, Samsung. Kemudian ada OS-nya bisa ke Grab juga. Nah, di sini ada device per type-nya. Jadi misalkan phone, berapa device yang pernah connect sih? Sekitar sekian. Ini jadi ketahuan ya, ini rata-rata yang pakai Wi-Fi-nya adalah yang pakai handphone ya? Iya, betul. Nah, dari sini kita bisa lihat juga data row-nya. Jadi di sini bisa ketahuan detail dari siapa aja sih yang connect. Kita di sini mencatatnya MAC address ya. Jadi misalkan dia dari tanggal 29 jam 10 sampai jam berapa itu dia akan connect, dapat IP-nya berapa, tipe yang connect adalah phone, brandnya apa, seperti itu akan kelihatan seperti ini. Nah dia login metodenya menggunakan apa, itu akan kelihatan. Nah dia misalkan login di cabang mana, misalnya oh ternyata login di cabang A, cabang B, itu juga akan kelihatan. Seperti ini. Nah, ini metode loginnya ada form, ada auto. Kalau auto login itu biasanya dia udah dapat internet dan dia keluar, kemudian dia kembali lagi, otomatis akan auto login. Seperti itu. Ini ada row-nya, kemudian di sini ada ad serve itu kayak iklannya. Jadi kalau kita pasang iklan melalui image slider atau video, itu bisa kelihatan diklik berapa kali, impression ini berapa mungkin kali. yang akan kepakainya nih sama teman-teman marketing ya, memang ya. Jadi misalnya kita ada promo satu tertentu atau happy hour biasanya, atau mungkin di hari Senin kita ada promo happy meal misalnya. Hari Selasa ada happy hour, itu nanti ketika orang klik ke arah sana kita ketahuan apakah yang interest ke arah sana, ke promo itu ada berapa orang, itu ketahuan di sini ya. Jadi ini adalah contoh report atau statistiknya. Kemudian tadi ada juga location base. Location base itu kalau kita ada yang 4 AP minimal untuk satu lokasi. Tapi ini saya langsung ke user enrollment aja. Jadi user enrollment di sini kita bisa melihat cara pembuatan portalnya. Jadi kita bisa untuk pembuatan portal ada menu portal. Kalau pembuatan page flow itu jalannya portal. Nanti kita bisa bikin di page flow. Page flow itu ke rule ya berarti ya? Ya, jadi itu misalkan rule-nya ya? Jadi saya pengennya langkahnya kreatif portal saya adalah A, B, C atau mungkin B, C, D. Nah itu diatur di page flow. Nah selama ini kalau kita bikin hotspot yang kita sering lakukan dengan mikrotik kan biasanya cuma user password, masukin udah connect internet. Atau misalkan pakai sosial media, masukin dah connect internet. Nah kalau di Open Wi-Fi itu kita bisa atur. Ya flow-nya atau journey-nya itu yang kita bisa atur ya. Jadi ya mungkin ya ini yang sebenarnya juga diperlukan sama teman-teman marketing ya pastinya ya. Jadi kalau misalnya kita kan yang namanya anak marketing ya, kita kan banyak punya konten ya. Yang ketika kita mau share juga ke publik. Jadi tidak sekedar ketika
ada satu WiFi gratis, connect ya internet, wifi selesai. gratis ya selesai gitu kan. Nah, Kita ini juga kita pengen bisa. share ke situ juga, itu jadi Iya, possible nih ya. jadi bisa Jadi kita arahkan ya, dulu, oh lihat iklan Ya. saya seperti apa. Ya. Ini misalkan saya contoh pembuatan portal ini. Jadi di sini kita cuma tinggal klik ini, misalkan kita portal awal contoh aja nih. Saya next. Nah, di sini kelihatan di sebelah kanannya adalah halamannya, kemudian di sini adalah menunya. Jadi di sini ada menu struktur. Nah, struktur ini bisa kita lihat untuk melakukan posisi-posisi gambarnya. Jadi misalnya posisi gambarnya bersebelahan atau di bawahnya bisa kita langsung drag and drop aja, misalnya kanan ke kiri seperti ini. Kemudian di sini misalkan saya tambah lagi, oh nanti logonya ada logo sama misalkan satunya adalah tulisan. Nah, seperti ini. Nanti ini di sebelah ini kita bisa bikin logo, kemudian di sini adalah nama PT. Kemudian di sini kita bisa lihat juga adalah multimedia. Jadi multimedia ini kita bisa menambahkan teks, image. Jadi image kita bisa tarik, tinggal drag and drop ke logonya. Nah, seperti ini tinggal upload image-nya. Nah, ini ada aturannya, maksimal file size adalah 2 MB dengan format JPEG, PNG, BPA atau GIF. Seperti ini. Oke, ini sih meringankan pekerjaan teman-teman Iya, IT betul. dan bisa bikin teman-teman marketing jadi explore creativity-nya Iya, nih betul, ya di sini betul, ya. di sini. Oke. Kemudian dia login bisa menggunakan apa? Oh, bisa menggunakan form, user registration, user Iya, login, captcha. Jadi tinggal enter, oh saya mau pakai token, ya tinggal ditarik aja ke kanan Iya. seperti itu. Ya, ini buat marketing penetration sih. Iya, jadi misalkan oh saya tambahi submitnya. Nah, ini bisa diatur semua sih, submitnya mau diganti kata-katanya connect atau apa itu bisa. Misalnya masukinnya nama ya kan, Iya, seperti itu. phone Warnanya number, bisa diganti, email. iya. Cuman jarang ya biasanya. Iya, sekarang. Email jarang ya. Iya. Biasanya phone number aja cukup ya. Biasanya kalau email kebanyakan menggunakan Google sih. Jadi dia iya, ada sosial media menggunakan Google, jadi email Gmail mereka. Kemudian di sini sosial medianya apa aja yang bisa digunakan? Nah ini Facebook, Google. Oke, tapi kalau yang saya temui sih kayaknya udah sedikit jarang ya, Ya, untuk sosial media menggunakan sosial media, karena sosial media sendiri kan ada Ada istilahnya diserahkan ke two points usernya untuk verification iya, itu ya kan, jadi malah kayaknya jadi panjang ya. kemudian ini bisa kita bikin setelah kita bikin bisa kita preview dulu sebelum kita launching. Nah, misalkan saya mau desainnya dalam bentuk handphone ya, posisi Android sama desktop. Ah, itu bisa kita bikin di sini juga desktopnya. Oh iya. Nah, ini ini ya desktopnya. landscape atau Iya, betul. mobile, tampilan mobile ya. Jadi kita bikin satu tampilan tapi bisa dipakai untuk handphone atau dipakai untuk desktop itu bisa. Seperti ini untuk pembuatannya. Kemudian untuk flow-nya juga bisa kita bikin flow-nya. Jadi di sini ada flow-nya, ada beberapa contoh flow. Misalkan saya pengen bikin flow. Nah di sini misalkan flow. Saya next aja. Nah di sini ini ya yang menariknya dari Open WiFi. Jadi kita bisa melakukan, oh setelah ini saya lari kemana bisa diatur semua di sini. Jadi nanti tampilan SSID kita itu akan mengikuti flow yang kita buat di sini. Jadi misalnya di sini ada, oh langsung dapat internet, ya otomatis dapat internet. Ya, oh berarti dia connect SSID dia langsung iya, connect bisa, ya. Ya, atau bisa portal. Kalau portal yang tadi kita desain portalnya seperti apa sih? Iya. Kemudian kalau kondisi, ya ini ada kondisi. Jadi kan, oh kondisinya saya pengennya, misalkan tadi yang saya sebutkan adalah time days. Misalkan dari jam saya bikin time days-nya misalkan dari jam 6 sampai jam 18 gitu misalnya. Iya, misalkan dia connect bukanya sampai jam 18. Ya. Saya save. Saya pilih satu aja. Kalau ada pilihan lagi tinggal add lagi. Saya save aja. Nah, nanti ini bisa kita arahin. Kalau misalkan jam ini sekian, oh dia ke portal kita atau dapat internet. Kalau misalkan dia di luar jam ini ya kita kembaliin lagi aja. Oke, misalnya kita taruh rules-nya itu hanya di tanggal 6 sampai tanggal 8 jam 6 sampai jam 18 gitu ya. Jadi misalnya dia connect-nya di jam 19 itu nggak akan keluar SSID. Nggak keluar SSID tapi SSID keluar tapi nggak akan bisa connect. Iya. Oke. Jadi biasa cuma bisa lihat iklan-iklan seperti itu. Oke.
Oke, itu contoh flow-nya. Kemudian kalau kita udah jadi, misalkan office kita. Bentar, saya contohin dulu. Nah, ini ada beberapa, misalkan desainnya mau kita bikin seperti apa, itu terserah kita ya. Nah, ini beberapa flow yang pernah kita bikin untuk saya contohkan event 2023. Oke. Ini kita kemarin pernah event juga. Kita bisa preview. Jadi di sini kita bisa preview dulu, preview page-nya. Nah, ini bisa kita scan atau mungkin kita add di sebelahnya, itu bisa nanti tampilannya akan kelihatan. Oke, saya rasa cukup. Oke. Mungkin ada yang kita ke arah diskus atau pertanyaan-pertanyaan tadi. Oke. Sebelumnya kita terima kasih Pak Andri tadi demo singkatnya. Mungkin kalau teman-teman nanti kalau misalnya mau explore lagi ya gitu ya mengenai apa itu Open Wi-Fi, kita sebenarnya ada separate website sendiri ya. Itu di openwifi.id ya Pak Andri ya. Nanti kalau misalnya mau explore lebih jauh ke arah sana. Oke, kita kembalikan ke Anas. Silakan Anas. Terima kasih. Oke, suara Anas belum masuk ya. Oke, Anas, silakan Anas. Baik, apakah suaranya sudah terdengar? Oke, iya terdengar Anas. Kayaknya agak keputus lagi suaranya Anas. Baik, apakah sudah terdengar suaranya? Ya, udah. Udah cukup jelas. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ferdi dan juga Pak Andri atas materinya ini sangat insightful ya, dan semoga bisa membantu efisiensi dari bisnis atau organisasi Bapak Ibu sekalian. Nah, dari tadi kita sudah menampung beberapa pertanyaan, kita akan bacakan satu persatu untuk Pak Andri nanti bisa langsung menjawab ya. Ya. Yang pertama ini ada pertanyaan dari Bapak Denny Rizky dari PT Wisma Kartika. Izin bertanya terkait fasilitas Wi-Fi gratis ini tentunya sangat membantu. Namun sering penggunaannya terkadang menemui beberapa kendala, yaitu koneksi yang terkadang cenderung tidak stabil dan aspek security-nya. Bagaimana bisa menjawab tantangan tersebut, Pak? Serta jika dilihat dari sisi ekonomis, sejauh mana penyediaan solusi tersebut dalam hal cost effective company? Boleh dijelaskan, Pak Andri? Jadi untuk penggunaan Open Wi-Fi ini sebenarnya layanan Open Wi-Fi kita juga udah terenkripsi ya. Jadi ada beberapa fitur yang ada di dalam Open Wi-Fi ini. Jadi terus kemudian untuk pemanfaatannya itu kebanyakan karena kita masih berapa tadi? Bentar, maaf. Jadi kita ini ya sudah terenkripsi gitu Juga, ya, iya, Pak betul. Andri ya. Mungkin kalau yang secara teknikal Pak Andri bisa jawab, tapi kalau untuk yang komersial mungkin saya bisa bantu ya nanti ya. Oke, sebentar. Ya, gimana? Silakan Pak Andri. Oke. Ya ini nih, mungkin kalau misalnya kayaknya laptopnya mati ya. Maaf sebelumnya. Ya ini pertanyaannya. Oke Pak, saya ulang ya. Ini terkait fasilitas WiFi gratis, tentunya hal ini sangat membantu, namun sering penggunaannya terkadang menemui beberapa kendala, yaitu koneksi yang terkadang cenderung tidak stabil dan aspek security. Bagaimana menjawab pertanyaan tersebut? Serta tidak dari sisi ekonomi, sejauh mana penyediaan solusi tersebut dalam hal cost, efektif, company. Jadi untuk cost dulu ya Pak, cost untuk layanan Open Wi-Fi kita ini adalah subscription ya Pak. Jadi misalkan berlangganan per tahun per license itu Pak. Jadi
Bapak udah nggak memerlukan lagi istilahnya server atau apa, karena server udah di Open WiFi itu udah cloud semua. Jadi misalkan kita koneksinya, tinggal kita melakukan setupnya nanti di access point Bapak atau mungkin di Mikrotik kalau Bapak menggunakan Mikrotik. Oke. Kemudian untuk yang ini, untuk koneksi yang cenderung tidak stabil, biasanya itu kita juga harus lihat koneksi internetnya dulu Pak. Jadi karena ini cloud, jadi waktu dia koneksi internet buruk ya pasti akan landing page tampilnya juga pasti akan lama sih. Kemudian aspek security di Open WiFi ini sudah dilengkapi dengan encryption juga sih Pak. Jadi ada beberapa, misalkan untuk login kita hanya bisa menggunakan atau verifikasi email, seperti itu bisa dilakukan juga. Oke. Sebentar, mungkin teman-teman bisa tampilin ininya ke sini nggak ya? Jadi Pak Andri bisa langsung lihat pertanyaannya ke sini. Oke. Sepertinya tadi sudah terjawab ya dari Bapak. Sudah terjawab ya tadi Anas, atau ada tambahan lagi mungkin bisa di kolom chat lagi ya. Oke, baik. Semoga Berikutnya. tadi bisa menjawab ya, Bapak. Kemudian ada pertanyaan kedua lagi nih, dari Feby, dari Epi. Maksimal berapa device yang ditampung ya, atau bisa unlimited? Device yang ya. ditampung itu kita bisa unlimited. Jadi misalnya tergantung device yang mau kita daftarin. Jadi misalkan per license itu kan per device, kalau kita menggunakan access point, misalkan access point-nya misalkan kita ya ada 3, ya kita daftarin 3 access point. Jadi nggak menutup kemungkinan cuma 1 atau 2. Jadi bisa kita daftarin semua unlimited. Jadi tergantung dari kemampuan akses pointnya juga kan? Iya, betul. Jadi kan biasanya kan kalau si Open WiFi ini memang dikonfignya nanti bisa di akses point dan bisa di routernya ya? Routernya, iya. Oke. Jadi tergantung dari akses pointnya ya Pak Andri ya? Oke, semoga bisa menjawab ya tadi pertanyaannya. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ahmad Sofa dari RSCC. Berdasarkan pengalaman, apa kesalahan paling umum yang dilakukan oleh penyedia dalam mengelola jaringan Wi-Fi publik? Biasanya kalau seperti itu, karena kita menyediakan layanan WiFi gratis, ya kita tidak bisa menggrab data yang siapa aja sih yang connect ke SSID kita, seperti itu. Jadi kita juga tidak akan bisa istilahnya siapa aja yang connect, kemudian bandwidth saya digunakan udah berapa banyaknya, seperti itu. Kalau kita tanpa menggunakan layanan seperti Open WiFi seperti ini. Oke, mungkin ini pertanyaannya lebih ke manage-nya tadi ya. Jadi apakah sebaiknya di manage atau tidak gitu kan, si WiFi yang kita kasih ke publik itu, dan memang sebaiknya di manage supaya bisa terjaga apakah bandwidth yang diberikan secara free ke publik itu bisa kita manage, apakah bandwidth management kita nanti bisa batasi gitu kan, mungkin user login duration-nya itu bisa dibatasi gitu kan, karena kalau misalnya tidak dibatasi ya balik lagi berdasarkan pengalaman kita, nantinya biasanya bandwidth yang kita berikan untuk publik itu biasanya berapapun habis pasti yang kita kasih gitu ya. Misalnya kita mau kasih 100 Mbps pun, 200 atau bahkan 1 giga pun, jika kita lepas secara free itu nanti pun akan bisa nggak teratur ya, atau ya pasti bakalan wasted ya, kayak gitu kan. That's why ini sebaiknya memang di manage kan gitu ya. Oke, silakan Anas. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Pak Herman Harsujudi dari Goldstream. Untuk autentikasi user saat login ke Open WiFi, apakah bisa menggunakan nomor WhatsApp? Tujuannya untuk memvalidasi nomor WhatsApp yang diinputkan. Oke, bisa dijawab, Pak? Ya, untuk nomor WhatsApp sebenarnya kita dalam pengembangan. Kemarin kita udah trial error memang bisa, cuma kemarin kita trial errornya masih SME ya, belum pakai waba. Jadi ini baru pengembangan ke arah wabanya. Jadi nanti bisa sih itu Pak dilakukan. Paling mudah-mudahan sih akhir tahun ini udah jalan sih. Ini berarti OTP WhatsApp ya? Jadi kita waktu dia mau masuk ke SSID, dia harus masukin nomor WA-nya. Setelah nomor WA, dia submit, otomatis Open WiFi akan mengirim kode OTP ke WA dia. Nah, kode OTP itu nanti akan dimasukkan lagi ke
SSID di halaman berikutnya, oh kode OTP-nya sekian, baru dia dapat internet. Jadi Oke, valid jadi ada nomornya. 2 kali step ya Ya, kalau betul. menggunakan si WA OTP. OTP ini ya. Iya, Dan yang sekarang masih proses development ya. iya betul. Oke, tapi kalau misalnya OTP via email itu possible kan? Bisa Itu possible. possible ya. Email udah bisa sih. Oke, jadi karena mungkin ini ada concern nih Pak Andri ya kan, Ada biasanya ketika biaya. kita biasanya ketika kita kasih public wifi menggunakan portal, sometimes ada aja kan yang kasih dia random nomor gitu kan, Iya, ya itu kan, atau jadi bukan ngacak nomornya dia nomornya ya ya. kan, ya memang itu nggak bisa dihindari Iya. juga ya, namanya itu Tapi public kalau ya. dengan adanya verifikasi berarti memang nomor dia nomor yang benar-benar valid, karena kan nanti otomatis dia akan ngirim Iya. ternyata nomornya salah atau apa dia Iya, nggak bisa connect. tapi kayaknya cukup jarang juga ya kalau misalnya biasanya kalau kita sudah butuh kita butuh wifi ya di kafe atau di suatu tempat, kita sih usually kita kasih nomor yang benar sih gitu. Tapi ya mungkin ya ada aja yang ngasih nomor random ya. Bisa Pak, mungkin akhir tahun ini Iya. bisa launching untuk dengan OTP WA Pak. Oke. Oke, baik. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Arich Herdiansyah. Apakah sistem open Wi-Fi ini langsung join atau perlu regis? Oke, ini mungkin saya yang jawab ya, Pak Andri ya. Jadi kalau Open WiFi ini memang adalah license nih, Pak, gitu. Jadi license-nya ini kita lakukan per year, ya kan, yang memang untuk Hypernet dan untuk calon customer atau customer-nya itu memang kita lakukan berdasarkan dia kebutuhannya apa. Jadi dia butuhnya berapa license. Jadi contoh misalnya untuk cafe atau suatu venue atau suatu gedung gitu ya, yang dia membutuhkan open wifi untuk bisa manage dia punya tempat itu kita dilakukan per tahun. Jadi mungkin dan ini bisa berjalan di internet apapun. Iya. Ya kan, jadi bukan berarti ketika subscribe open wifi license ini harus menggunakan internet dari Hypernet, nggak juga. Ya kalau misalnya memang iya pun nggak apa-apa juga, ya kan. Tapi kalau misalnya memang nggak, ya kita kan nggak bisa menghindari ya. Misalnya mungkin sudah memiliki existing provider yang sudah lama, memang mungkin sudah cocok ya go ahead. Ya kita nanti bisa license-nya bisa dari kita aja, ya kan gitu. Itu jadi memang harus registrasi Pak, betul. Jadi nanti ada tim yang nanti akan handle karena kan ini kita adalah managed service ya. Jadi nanti tetap akan di manage-nya sama kita Pak, gitu. Oke, semoga sudah menjawab pertanyaannya tadi ya. Nah, kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Herman lagi nih. Pertanyaan keduanya adalah, apakah memungkinkan skema kolaborasi antara Hypernet dengan BM dan juga dengan Tenet? Iya, possible Pak. Kalau misalnya mau collapse antara kita sama building management dan tenan itu possible banget. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya Pak gitu. Kalau misalnya memang ada mutual benefit di antara kedua belah pihak, why not gitu. Nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut Pak. Ya. Oke, baik. Kita ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Tiara Ramayani. Apakah platform pada Open Wi-Fi dari Hypernet ini bisa melakukan load balancing? Maksudnya dua IP bisa bagi jumlah klien yang terkoneksi. Dan satu lagi, apakah bisa mendeteksi root IP? Nah, setelah terdeteksi, tindakan apa yang dilakukan oleh fitur Open Wi-Fi ini? Apakah auto diblokir atau bandwidth-nya dikecilin atau hanya cuma sebagai informasi saja bahwa ada attack? Mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Kalau untuk itu kelihatannya di Open Wi-Fi belum bisa Bu, karena itu sebenarnya fiturnya bukan di Open Wi-Fi, itu kayak bandwidth management. Jadi di Open Wi-Fi itu sebenarnya bukan untuk melakukan bandwidth management, tapi dia hanya fitur untuk Captive Porta yang dilengkapi untuk pengaturan bandwidthnya, kemudian pengaturan bandwidthnya berapa, pemakaiannya berapa, speednya berapa, itu aja Bu. Jadi kalau misalkan ada, oh ini connect ke HTTPS mana aja, itu udah bukan di Open Wi-Fi-nya, itu biasanya ada kayak NGAV gitu-gitu. Oke. Jadi kalau untuk bandwidth memang nggak bisa diaturnya bukan bentuk load balancing ya. Iya, Ya diaturnya hanya bentuk misalnya kita dapat bandwidth berapa, kemudian tiap user ya kan? dapat Dapat berapa. Oh ya, tapi itu bukan aja. load balancing ya. Iya, betul. Oke. Kalau load balancing itu diaturnya di portal AP biasanya ya. Load balancing itu biasanya misalkan dia ada dua internet satu, internet dua, jadi bisa saling membackup.
Nah, itu biasanya di routernya. Oh, di router ya. Iya. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Handiono. Open WiFi ini layover antar hubnya bagaimana? Apakah bisa smooth tanpa loss sama sekali? Layover antar hubnya bagaimana? Apakah bisa smooth tanpa loss sama sekali? Antar hub itu misalnya antar akses point ya Pak, yang dimaksud. Iya, seperti mungkin kalau misalnya pindah apakah seamless atau enggak gitu Nah, kayak. kalau misalkan kita daftarin, kita misalnya ada 5 akses point. Akses pointnya kemudian ada yang fasilitas yang dari akses point itu kan ada misalnya kayak seamless gitu. Ya otomatis Opendoor akan ngikutin itu, Pak. Karena itu ada di akses pointnya sih. Jadi walaupun dia pindah ruangan, walaupun Tetap ya, masih dia bisa. tetap ya. Karena As long as dia routernya apa AP-nya itu tersambung di iya, router yang sama iya, kan. betul. Iya. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Tiara Ramayani lagi nih. Captive portal pada WiFi Hypernet, apakah bisa sign in menggunakan sosial media atau email terlebih dahulu, baru bisa terkoneksi pada jaringan? Bisa ya. Bisa. Bisa ya Pak Bisa. Yandri. Tadi udah dijelaskan juga ya. Jadi apakah bisa terkoneksi via sosial media, via email, Iya, betul. atau via form? Iya, Kan gitu. jadi open web itu sebenarnya kan diatur dari flow-nya Ibu. Misalkan Ibu flow-nya pengen, setelah masukin form dia harus masukin emailnya, kemudian harus masukin nomor untuk OTP WA. Tapi biasanya kalau WiFi gratis kan orang pengennya yang simple-simple aja. Iya. Ya tapi ya balik lagi kan Iya, itu tergantung dari itu. biasanya sih ya kita kalau untuk kasih form ya itu nggak terlalu panjang ya. Iya, Tapi betul. kita akan istilahnya kita rekayasa di journey-nya dia Iya, nanti. betul. Jadi after dia login di form, kita kasih dia journey flow Jadi yang tadi. misalkan dia login ke form, kemudian dia dapat internet 30 menit. Setelah 30 menit baru masukin Video misalnya gitu kan atau atau image misalkan slider ya. emailnya. Ya, ya. Seperti itu Jadi kita bisa diatur. rekayasa itu aja ya Iya, nanti. betul. Oke, semoga bisa menjawab ya, Ibu. Nah, kemudian selanjutnya pertanyaan dari Grand Sol Marina Hotel. Katanya saya sebelumnya sudah pernah menggunakan Open WiFi, tetapi dulu namanya Black Box. Ya, Nah, betul. saat ini Open WiFi apakah untuk perangkat Apple bisa tetap terkoneksi apabila perangkat Apple tersebut sedang idle atau tidak digunakan. Karena yang dulu ketika idle otomatis dia logout dan harus login ulang. Nah, rata-rata tamu saya komplain karena hal tersebut. Tapi untuk perangkat Android atau laptop tidak seperti itu. Nah, Betul. mohon Ya. infonya, Pak. Iya, jadi untuk perangkat Apple, sekarang kan Apple itu kalau di hotspot itu sebenarnya kan membaca MAC address ya. Jadi setiap MAC address yang berbeda itu pasti akan diwajibkan untuk dia login lagi. Nah, perangkat Apple ini kan MAC address-nya sekarang random. Jadi itu memang agak susah sih. Oke. Itu Jadi karena ada security level di di iOS, di iOS-nya ya. Apple-nya, ya. Kalau Jadi Android dia mungkin karena dia open source, jadi iya. dia bisa Android lebih kan biasanya fleksibel. masih satu MAC address itu login, waktu dia login lagi dari OpenWiFi akan mendetek MAC address itu. Oh, MAC address-nya sama, otomatis dia connect. Tapi waktu perangkat Apple dia connect menggunakan MAC address yang pertama. Setelah dia keluar, dia masuk lagi. Dia pasti akan berubah ke MAC address yang kedua. Jadi di OpenWiFi itu tidak bisa mendetek ini MAC address-nya berapa ya. Itu Jadi memang agak akan kedetek sebagai MAC address yang baru. betul. Jadi that's why dia harus login ulang. Nah, betul. Oh ya, Itu. oke. Oh itu yang kita temuin juga sih, ya kan? Iya iya benar benar. Oh itu karena jadi dari sisi iOS-nya ya, memang dia punya security sendiri ya, berarti ya. Itu kan untuk handle security-nya dia sendiri berarti ya. Oke. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk awal implement solusi Open WiFi ini, Pak, adakah parameter yang perlu diperhatikan best practice-nya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Andri dan Pak Ferdi. Awal implementasi solusi Open WiFi nih, gitu ya kan parameter yang perlu diperhatikan atau best practice-nya seperti apa. Jadi kalau dari sisi kita marketing, sisi komersial ya gitu ya, Andri ya. Jadi ya seperti biasa kita akan coba kasih kita akan ngobrol dulu gitu. Jadi mengenai apa kebutuhannya.
Jadi kita juga mesti cek dulu di lokasi seperti apa di lokasi, baru kita bisa rekomendasikan open wifi apa yang digunakan dan apa perangkat yang perlu direkomendasikan gitu Iya, ya Pak betul. Andri ya. Nah tapi kalau skemanya sih karena ini adalah managed service, jadi memang itu nanti akan fully support dari tim kita. Yang pasti kita harus melalui proses administrasi dulu nantinya, nanti ketika ada proses uh, baru sizing dan sebagainya, baru nanti implementasi ke timnya Pak Andri nih, gitu sih Anas. Oke, kita langsung berlanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada dari Febri dari PT Daikin. Untuk Open WiFi ini bisakah kita gunakan QoS dan bandwidth sesuai dengan detail speech rule? Contohnya user role A bandwidthnya 10 MB, user role B bandwidthnya 15 MB. Jadi kita custom sesuai dengan role dan apakah license Open WiFi ini per device, per subscription, atau per services? Jadi Mungkin bisa dijawab. oke. Jadi untuk role itu nanti bisa kita atur di tadi ada menu sebenarnya user account itu bisa diatur. Jadi misalkan user account A ini atau role-nya ini untuk bandwidth 10 yang biasanya kayak di hotel-hotel ya. Jadi untuk yang ini bandwidthnya sekian ini kan bisa memungkinkan. Kemudian untuk layanan OVO ini adalah subscription adalah license per tahun ya. Jadi misalkan dia berlangganan nanti akan kita hitung dulu butuhnya berapa AP. Kemudian kalau AP-nya kalau yang selama ini di Open WiFi itu bisa menggunakan AP yang langsung ke AP itu adalah Aruba, Rakes itu bisa Itu bisa Cisco langsung ke AP ya, ke nggak AP. perlu setting Tapi di kalau router misalkan ya. AP-nya macam-macam, biasanya kita pakai di mikrotiknya. Oke. Kita setup di mikrotiknya seperti Mungkin itu. ini yang ditanyakan juga maksudnya mungkin user role A mungkin guest gitu ya. Terus user role B adalah mungkin internal kan gitu ya. Berarti itu bukankah bisa dibedain di SSID aja atau gimana nanti tuh Pak? Jadi nanti misalkan di menu user account itu kita bisa bikin jadi kamarnya adalah kamar VIP. Untuk kamar VIP bandwidthnya adalah sekian dengan lamanya sekian. Kemudian kamar yang bukan VIP dapat sekian sekian itu bisa Bisa memungkinkan disetting diatur. seperti Iya, itu ya. Oke. Dan kalau untuk subscription tadi memang kan per per tahun. tahun ya. Iya, Per tahun per license ya. tahun per license. Oke. Oke, semoga tadi sudah menjawab ya. Kita langsung beralih lagi ke pertanyaan selanjutnya. Adakah batasan FUP dalam Open WiFi ini, Pak? FUP. Ya, FUP. Ini mungkin perlu iniin lagi ya, FUP ini FUP apa? itu kayak internet, bandwidth internet katanya ya. Oke. Mungkin bisa ditulis lagi Mungkin tadi. pertanyaannya bisa diperjelas lagi ya, Pak, Iya. supaya kita Oke. FU, bisa lebih FUP itu enak nih kelihatan jawabannya. pengaturan internet sih, Iya. pengaturan internet. Izin menambahkan Pak, Ya, FUP itu kayak gini Pak. Kalau Udah kalau dilanjut zaman lagi. dulu di Speedy itu kalau misal ada bandwidthnya 1 GB, kalau download uploadnya udah 1 GB nanti otomatis diturunkan. Itu mungkin Pak maksudnya FUP. no. Seperti Speedy zaman dulu Pak. Mohon maaf Oh sebut ya ya merek ya. ya. Ya nggak apa-apa Pak. Fair use policy pada penggunaan internet Ah broadband, Pak. betul betul Ya. betul. Kalau itu kelihatannya belum ada sih validasi Open WiFi Pak. Oke, dari Pak Andri ternyata memang belum ada ya, Pak. Iya. Kita langsung beralih lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Januardi Lianto dari SMA 3 Mataram. Izin bertanya, kira-kira berapa persen keamanan pengguna saat menggunakan internet publik ini nih, Pak? Berapa persen keamanan pengguna saat menggunakan internet publik? Jadi mungkin ini ada concern sebenarnya lebih kalau kita sebagai user ya Pak ya, saya kalau misalnya kita menggunakan internet di publik memang kita harus bijaksana sih menggunakannya ya. Jadi ini balik lagi ke personal ketika kita menggunakan internet. Jadi kita harus menggunakan internet itu memang pastinya kita harus bijaksana. Apakah kita harus nge-share data-data yang sifatnya personal dan sangat deep? Kayaknya sih nggak disarankan ya, Pak ya. Tapi kalau misalnya dikatakan apakah aman menggunakan internet publik, berarti ini pertanyaannya apakah ini
ke back end-nya si internet provider gitu Pak, berarti kan. Dan kayaknya kalau itu internet provider di Indonesia kayaknya sudah ini ya, sudah secure ya, kan gitu ya Pak Andri ya. Iya. Tapi balik lagi ketika kita sebagai user kita menggunakan public wifi, kita memang harus bijaksana memang menggunakannya gitu kan. Kayaknya ini kembali lagi ke personal sih Anas ya. Jadi kalau kita memang masing ini juga sebenarnya kita memiliki, kita juga selalu untuk kasih edukasi juga ya, baik itu di sosial media kita atau di mana itu kita selalu kasih edukasi bahwa kalau misalnya menggunakan internet itu memang kita memang harus bijaksana dalam nge-share data-data pribadi kita. Baik itu apa kita ngeklik sesuatu ya kan yang ada di link apa segala macam, itu kita harus sangat bijaksana. Begitu sih. Oke, baik. Kita langsung beralih lagi ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana mekanisme pengambilan data user yang login melalui Open Wi-Fi serta bila memenuhi syarat PDN? Apakah user diberikan informasi saat datanya diambil? Jadi di Open Wi-Fi nanti waktu kita pembuatan landing page itu ada istilahnya services dokumen. Jadi itu bisa kita gunakan misalkan nanti di situ misalkan ada pertanyaan dari dashboard kita apakah data Anda setuju digunakan atau tidak. Nah, nanti tinggal di disable dari enable dari usernya. Kalau misalkan dia tidak melakukan enable berarti datanya nggak bisa kita pakai seperti itu. Ada sih di user agreement di Open Wi-Fi-nya waktu pembikinan dashboard itu. Oke. Oke. Oke, baik, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, apakah bisa disetting per berapa jam wajib re-login atau terputus otomatis? Lalu saat peak hour, apakah bisa otomatis membatasi jaringan per usernya nih, Pak? Jadi kalau untuk membatasi itu memang bisa. Jadi misalkan membatasi membatasi tiap SSID ini hanya menggunakan bandwidth sekian itu bisa. Kemudian kalau menggunakan voucher ya voucher itu dibatasi misalkan berapa sih bandwidthnya yang akan digunakan dan dia Durasinya akan juga bisa dibatasi ya. akan connect selama berapa lama itu bisa dilakukan dibatasi. Bisa ya. Bisa. Tapi kalau misalnya otomatis kayaknya ini ya. Ini kan ada pertanyaan. Lalu saat peak hour apakah bisa otomatis membatasi jaringan per user? Enggak, Belum ya. Jadi memang rules ini kita settingnya berarti di rulesnya tadi ya. Iya, jadi Pak Andri ya. misalkan Jadi di rulesnya itu per user itu dibatasi dibatasi bandwidthnya berapa, per user itu dibatasi juga duration dia connect itu berapa lama itu bisa ya. bisa Tapi diatur. kalau untuk secara otomatis ketika dia nge-detect ketika peak hour itu nggak bisa ya. Iya. Oke. Oke, nih ada yang sedang present, Pak Alexander Erwin, mungkin bisa open mic untuk bertanya langsung. Halo pagi, saya Alex dari Bali. Iya, Pak. Halo Pak. Halo Pagi, Pak Alex. Pak. Silakan, Halo, Pak, pertanyaannya. Kita sudah pernah ketemu dengan materi yang sama di Balai Timpungan Sunset Road Kute beberapa bulan lalu. Oh iya. Oke Pak. Pertanyaan saya per saat itu juga karena tidak cukup waktu saat itu tidak ada jawabannya. Ini yang Pak sampaikan ini materinya sama seperti sebelumnya. Itu semua kan yang terjadi di belakang layar dari sisi admin. Ya, jadi bagaimana kita melihat dari dashboardnya Open Wi-Fi itu semua dari sisi administrator, bukan dari sisi user. Saya inginnya melihat bagaimana perspektif user menghadapi Wi-Fi di premises, mulai dari dia memilih SSID, login melalui Captive Portal, bagaimana step-stepnya semua yang harus dia lalui, kemudian sampai ke masalah concern di PDN tadi yang saya tanyakan, sampai dia akhirnya bisa mendapatkan koneksi dan berselancar di internet. Itu yang saya mau lihat dari perspektif usernya, jangan dari sisi teknisnya. User itu tidak mau tahu. Jadi kita harus menempatkan diri dari sisi user. Memang kita itu penyedia di establishment, kita memang menyediakan Wi-Fi, itu cost tanpa benefit, seperti tadi Pak bilang benar. Namun kita berusaha monetisasi data kan. Ya, Namun betul. user itu tidak mau tahu. Pokoknya bagaimana user experience yang user itu hadapi, kalau dia melihat dari tahap awal dia udah terlalu ribet, dia tinggal. Kita tuh langsung ditinggal. Jadi saya maunya melihat, tolong ditampilkan
user perspektifnya, dari user perspektifnya. Jadi tolong ditampilkan mungkin di layarnya Pak, bagaimana Pak sebagai user login dari awal, Oh, dari milih SSID-nya sampai bisa online. Oke, Demikian oke. Pak, terima kasih. Tante saya Oke kasih Pak, tahu. terima kasih sebelumnya Pak. Waktu itu pernah datang ke event kita ya, waktu di Bali Timbungan ya, Pak ya. Jadi waktu itu ada saya juga kalau nggak Iya, salah berarti iya sih. betul Pak, benar. Saya ingat kartu namanya masih saya simpan semua. Terima Ya, kasih. thank you Pak, thank you Pak. Ya, jadi kalau kita sih Pak, kalau dari sisi user ya, mungkin nanti akan dicontohin juga ya sama Pak Andri. Jadi kalau dari sisi user sih memang sebenarnya sama aja Pak. Kalau Bapak tadi terkait dengan Connect SSID. SSID ya, kita connect ke SSID di handphone itu memang kita akan langsung ketemu dengan portal yang portalnya itu nanti akan disesuaikan dengan kemauan si pihak owner atau pihak kafe gitu. Jadi yang paling banyak atau yang paling common digunakan itu adalah menggunakan form yang itu di situ dia memasukkan nama dan hanya nomor telepon. Habis itu setelah dia login, dia langsung bisa berselancar ke internet, itu satu, atau dia bisa dikasih lihat ke video-video atau langsung ke promo-promonya itu. Itu sih yang dari sisi kita ya, kita user sebagai saya pengguna di cafe atau gimana, itu memang commonnya kan seperti itu. Tapi di sini di Open WiFi itu adalah kita bisa merekayasa penggunaan atau experience-nya dari si user itu, atau saya jadi bisa ngelihat setelah saya memasukkan nama saya dan nomor telepon saya di SSID tersebut, saya akan dikasih lihat nih video dari mungkin promonya si cafe itu selama 30 detik atau 15 detik ya kan. Setelah itu baru saya datang itu di hari Senin, saya besok datang di hari Selasa di cafe itu, saya dikasih lihat video yang berbeda lagi. Jadi si experience dari si ini akan berbeda dengan ketika dia datang ke cafe yang lain. Karena belum tentu kan cafe lain menggunakan skema yang sama atau menggunakan image yang sama gitu. Jadi seperti itu sih Pak. Tapi mungkin nanti dicontohin ya nih nanti sama Pak Andri ya, lebih jelasnya. Coba pakai punya Unlinknet saya. Oke, saya bisa share screen ya Pak? Ya, silakan share screen Pak Andri. Share. Mungkin bisa dikasih lihat yang apa Ya ini tampilan. punya Unlinknet. Iya. Jadi di sini benar Pak, saya bukain yang udah dibikin, yang udah ada. Udah kelihatan ya Pak screen saya? Sudah. Oke, jadi ini contoh yang flow yang udah kita buat. Jadi nanti kalau ini sebelum kita launching kita bisa preview. Jadi nanti orang connect ke SSID, orang connect ke SSID atau Bapak bisa lakukan scan barcode di sini juga. Oke, saya coba tes ya, sekarang boleh. ya. Jadi rekan-rekan yang ini bisa langsung scan tes juga nih. Saya juga tes di sini untuk bisa kita scan ini ya. Nah, nanti tampilannya otomatis akan tampil KTP portanya yang sudah didesain dari Open WiFi. Ya, betul. Ya, oke. Akan lihat video ya. Oke, ini bisa ini possible ya. Ini saya buka di handphone, berarti tampilannya tampilan mobile device ya. Iya, gitu ya. Oke. Seperti ini tampilannya. Nah, otomatis dia akan ini dalam hitungan 9 detik, misalkan dia akan tombolnya enable seperti itu. Oke, ini saya klik lanjutkan ya. Nah, ini baru form ya ketemunya ya. Baru misalnya kita lanjutkan, kita ngisi form udah kita isi, otomatis terhubung dengan internet kalau kita udah ya. Seperti itu aja sih Pak. Jadi dari user memang lebih mudah sih sebenarnya. Oke. Kok itu First Media Pak? Ya, First Media salah satu partner kita juga dan kita emang part of dipakai XL juga di First Media. Ya. Open WiFi memang dipakai di First Media juga. Oke, terima kasih Pak Andri. Semoga bisa menjawab pertanyaannya tadi Pak. Sorry, saya belum melihat mana prosedurnya memasukkan data-data di Captive Portal. Itu kan seharusnya ada pilihan tadi sesuai materi presentasi. Saya login pakai sosial media kah atau masukkan data pribadinya di mana, itu mana stepnya?
Jadi gini, kalau Bapak pengen memasukkan data pribadi, berarti harus dibikin di form dulu, Pak. Jadi form ini harus kita bikin. Formnya harus dibuat dulu ya, Pak ya. Iya, jadi formnya kita bikin. Misalkan formnya form A. Nah, ini harus kita bikin. Next-nya bentar. Saya next. Nah, di sini bisa kita lihat apa sih data yang akan kita grab. Ada first name, last name, gender, email, atau address, atau mungkin bisa kita kayak kuesioner kita bisa bikin sendiri. Jadi misalkan single choice, multiple choice itu tinggal kita drag and drop aja, Pak. Jadi setelah datanya kita bikin, tinggal kita drag and drop seperti ini. First name, kemudian Mungkin nomor teleponnya bisa masuk Iya. situ ya, Pak ya. Ini seperti CMS, ini saya lihat Pak ya. Ya ini tinggal drag and drop, Pak. Jadi udah nggak perlu itu lagi pemrograman. Jadi, kita bisa collect data. Iya, CMS. Jadi misalkan datanya udah kita bikin, contohnya misalkan. Nah, contohnya ini yang udah kita bikin, kita bisa lihat hasilnya di sini, Pak, yang udah masuk resultnya. Di preview. Nah, seperti ini Di yang result setuju ya. berapa. Oh, ini nggak ada yang masuk ini. Bentar. Berarti data-data yang kita bisa lihat, data user profile itu berdasarkan teknik login yang dia gunakan. Jadi kalau Ya, dia betul. login pakai sosial media, jadi kita hanya bisa melihat sebatas Username, account ya, username, account sosial medianya saja. Iya, Tapi betul, kalau dia Pak. login berdasarkan email dan nomor handphone, ya kita bisa lihat itu. Iya, betul. Iya. Jadi ada di sini juga, Pak, di report. Berarti data user yang kita bisa dapatkan tergantung dari teknik dia login. Betul. Jadi Iya. di sini bisa kita lihat, Pak, di sini. Tergantung form Oh, yang data. kita input juga, Pak. Jadi misalnya, tapi kan kita kan nggak mungkin ya kita minta data yang sangat personal ya Iya. kan. Jadi Betul. memang kita memang tadi kan Bapak ada pertanyaan mengenai PDN ya Pak ya. Jadi kan memang ini kan ketika kita login, saya sebagai user kita datang ke satu kafe di mall gitu kan. Ketika kita mereka meminta data kita, ya itu pasti yang diminta pun juga kan hanya nama dan nomor telepon misalnya. Dan saya pun juga secara konsen ya juga sudah willing to login ya. Artinya kita sudah secara konsensual kedua belah pihak kan gitu ya Pak ya. Kita Betul. mau willing to memberikan nomor telepon saya ke sana gitu Pak. Jadi saya rasa itu no problem ya gitu kalau misalnya terkait dengan penggunaan data ya gitu ya. Karena memang ini adalah fasilitas free yang diberikan oleh suatu venue atau suatu cafe. Jadi fasilitas ini kan juga artinya mau digunakan atau tidak digunakan oleh si guest itu atau si user itu adalah menjadi kebebasan dari saya sendiri gitu kan ketika saya datang ke sana kan. Dan saya juga menjadi konsensual saya sendiri untuk saya menginput data itu. Jadi saya rasa itu no problem Pak. Semoga tidak menjadi masalah. Ya gitu Ini, sih Pak. Contohnya ini Pak bisa ke Grab juga, dia login metodenya form, phone numbernya sekian, kemudian emailnya apa seperti itu. Ya. Dan kembali lagi Pak, ketika customer atau Bapak nantinya subscribe ke license kita, data ini akan menjadi tanggung jawab dari Bapak dan untuk bisa digunakan secara bijaksana gitu nanti Pak. Ada tadi satu pertanyaan di kolom chat yang belum dijawab itu Pak, untuk licensing ini dia hitungannya per device access point atau per user atau bagaimana? Jadi untuk license biasanya kita ada sizing dulu Pak. Jadi misalkan kalau Bapak menggunakan access point yang udah terintegrasi dengan Open Wi-Fi kayak Aruba, Rake, Cisco, itu hitungannya per license, per access point, per tahun. Tapi kalau misalkan Bapak AP-nya bukan dari AP-AP yang enterprise itu, misalkan Bapak ada AP TP-Link atau apa, itu kan nanti kita akan lihat dari jumlah user, concurrent usernya dulu Pak. Karena itu akan ditanamnya nanti di mikrotiknya atau di routernya. Jadi concurrent usernya misalkan 1000. Nah itu akan kita hitung 1000 itu butuh berapa license sih. Dan itu akan disesuaikan juga dengan routernya, karena kan di router OS mikrotik itu kan ada level OS-nya. Jadi misalkan level OS 4 hanya maksimal 200, kalau level OS 5 maksimal 500. Jadi kita akan minta Grab concurrent user yang akan connect itu totalnya berapa. Seperti itu Pak. Ya.
Iya, iya, saya mengerti. Bisa dibuka sedikit, Pak? Ya, Mungkin harganya untuk bagaimana itu? Ya, untuk Ya, harga sebenarnya katakanlah untuk kelas, sebenarnya gini Pak. Jadi kalau ya misalnya untuk kita kelas kecil lah, untuk ya nanti UKM yang kelas mungkin bisa restoran begitu. ah, ya terima kasih Pak. Jadi nanti untuk harga nanti bisa kunjungi ke website kita ya Pak di openwifi.id karena Oh, memang nanti sip. rekan-rekan nanti juga yang lain juga bisa langsung kunjungi juga nih website kita di openwifi.id itu memang adalah turunan dari websitenya Hypernet juga. Memang itu under manage dari tim teman-teman marketing di Hypernet juga Pak. Jadi nanti kalau misalnya ini silakan langsung kunjungi ke website OpenWiFi ya Pak. openwifi.id, Pak. Oke, silakan Pak Anas. izin Pak sedikit Oke. Pak. Ya, silakan. Mohon maaf karena sudah ada tadi yang lewat voice. Jadi sedikit menanya izin Pak. Iya, silakan, Jadi silakan. menyambung tadi pembicara apa pertanyaan yang di awal yang perihal kolaborasi. Jadi Mm-mm. begini, kalau di kami eh, free wifi sudah tersedia, namun dengan Mm. landing page yang standar. Ya, Nah, betul. cuma namun begitu anggaplah member atau pengunjung ke tempat kami datang, sebenarnya sudah langsung disambut, dipresentasikan produk apa yang kami punya. Jadi mohon maaf kalau anggaplah diimplementasi di lokasi kami kurang mengena. Nah, makanya tadi tadi saya tanyakan apakah memungkinkan Hypernet berkolaborasi dengan building management dengan semua tenan yang ada. Nah, nanti ibaratnya anggaplah Hypernet sudah mengcover Mall Indonesia. Tenan-tenan yang di situ bekerja sama. Ini nanti akan mengurangi biaya sewa, biaya lisensi, biaya pengadaan internet, biaya apa namanya akses point, biaya perangkat. Nah, nanti kita bagi beberapa tenan yang setuju untuk gabung, ini akan mempermudah dari segi cost, Pak. Karena tujuannya adalah biar menggrab data orang-orang yang benar-benar di luar area. Mungkin sekedar Oke. contoh juga kalau di stasiun kereta api sekarang sudah banyak Ya, hal-hal betul, Pak. seperti itu. Terus mungkin nanti bisa diterapkan di stasiun MRT dan lain sebagainya. Nah, mungkin Ya, saya dari segi bisnisnya Pak, bukan dari segi teknis karena saya kurang ya, paham segi teknis. Bagaimana apakah Hypernet bisa membuat skema kerjasama dengan ya seperti tadi tenan, building management dan user ya, mungkin seperti itu. ya, possible Pak, possible untuk bisa kolaborasi ke arah sana dan memang itu yang memang sudah Kita lakukan. kita lakukan selama ini, tapi kembali lagi kita berproses ya, gitu ya. Sesing. Uh, uh, Processing. kita pun juga sekarang ada beberapa mall juga yang memang sudah Sudah, kita ya. provide, ya kan dari sisi portalnya. Jadi kita kalau di mall itu biasanya memang solusinya nggak bisa hanya solusi di open wifi ya. Jadi solusinya memang lebih general, lebih holistik biasanya. Jadi dari mulai perangkat, ya kan, terus networknya dari kita juga semua, baru nanti ke arah sana Pak. Jadi possible, Bapak kalau misalnya memang ada ini, nanti kita masukan-masukan seperti ini yang justru juga memang kita perlukan, terutama dari sisi komersial dan marketing. Nanti mungkin kita separate bisa ada diskusi Pak, kita ngobrol-ngobrol di luar bareng ya Pak, gitu ya. Oke. Siap Pak, terima kasih Pak jawabannya Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Sangat antusias nih Bapak Ibu sekalian. Ada begitu banyak pertanyaan yang masuk, namun karena keterbatasan waktu, kita akan cukupkan sesi Q&A pada hari ini. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin belum terjawab, akan ada tim dari Hypernet ya yang menghubungi lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi jika Bapak Ibu sekarang masih ada pertanyaan lebih lanjut, ingin tahu lebih banyak, dan juga mungkin ingin melihat demonya lagi, nanti bisa menghubungi dari tim Hypernet supaya bisa Iya, diskusi lebih lanjut di luar dari acara hari ini. iya. Baik, Nanti terima bisa kasih banyak. ngobrol-ngobrol lagi ya, Nas ya, dengan Betul, tim betul, kita nanti betul. di Jadi di luar ya. luar dari acara Ya, hari ini supaya bisa lebih enak juga, nyaman, dan tidak terbatas waktunya ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ferdi dan juga Pak Andri sudah menjawab pertanyaannya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sekarang tibalah kita di penghujung acara kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara atas sharing knowledge-nya yang sangat bermanfaat dan semoga bisa relate juga dengan bisnis atau organisasi Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam acara Meet It Inspire kita hari ini. Saya Anastasia pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan dalam teknis maupun non-teknis lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di Meet It Inspire lainnya.